Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tugas hukum Gauss dan potensial listrik. Nah, kita memiliki beberapa soal. Soal yang pertama, hitunglah flux listrik dari medan listrik 4 kali 10 pangkat 6 N per C yang tegak lurus melewati luasan sebesar 100 cm persegi. Dari persamaan ini kita bisa mengetahuinya. Diketahui medan listrik berarti E sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 N per C. Ini sudah sesuai dengan sistem internasional. Kemudian A sama dengan 10 100 cm persegi. Jadi sama dengan 100 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Kemudian arahnya, arah E tegak lurus bidang. Bila tegak lurus, maka nilai theta itu sama dengan 0 derajat. Ditanya yang ditanya adalah flux. Ini lambang flux. Nah, jawabnya flux itu sama dengan E kali A kali cos theta. Tinggal dimasukkan, akan didapatkan hasil sebesar satuannya Weber. Demikian untuk soal nomor 2. Hitunglah flux listrik dari medan listrik 2 kali 10 6 N per C yang membentuk sudut 60 derajat terhadap norma bidang luas sebesar 100 cm persegi. Sama dengan soal nomor 1. Ini tinggal kita cari fluxnya. Karena sudutnya 60 derajat, ya tinggal E kali A kali cos theta. Kita ganti tetanya dengan 60 derajat. Nah, hasilnya didapatkan satuan Weber. Cukup seperti itu. Nah, perlu diketahui ya bahwa untuk menghitung sudut itu seperti ini. Misalnya ini ada bidang ya, di mana E-nya tegak lurus dengan bidang. Ya, ini E-nya tegak lurus dengan bidang. Nah, ini yang namanya norma bidang itu yang ke sini. Nah, ini norma bidang. Jadi yang tegak lurus dengan bidang. Makanya sudut antara E dengan norma bidang ini 0. Kalau 60 derajat gimana? Ya tinggal digambar saja. Ya, ini bidangnya. Nah, 60 derajat ini normal bidangnya. Nah, E-nya berarah ke sana. Ini E membentuk sudut 60 derajat. Nah, seperti ini untuk gambar yang sudutnya 60 derajat. Kemudian yang ini yang sudutnya 0 derajat. Nomor 3,
Hitunglah potensial listrik di suatu titik yang berjarak 18 cm dari muatan sumber 9 mikrocoulomb. Ini ada muatan sumber plus 9 mikrocoulomb. Nah, kalau dijadikan satuannya 9 mikrocoulomb itu sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, ada sebuah titik yang berjarak 18 cm. Nah, kita ambil R-nya 18 cm sama dengan 18 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Ini ingat satuannya cm. Jadi untuk ke meter dikali 10 pangkat min 2. Kalau cm persegi ke meter persegi dikali 10 pangkat min 4. Nah, berapakah V di titik ini? Nah, seperti biasa rumus V itu sama dengan K kali Q per R. Tinggal dimasukkan nilai K nya 9 kali 10 pangkat 9, Q nya 9 kali 10 pangkat min 6, R nya 18 kali 10 pangkat min 2. Ini akan dihasilkan sendiri. Soal yang keempat, hitunglah potensial listrik di titik P dari gambar di bawah ini. Ini ada ya, ini ada sebuah segi 4 yang memiliki titik A, B, C, D. Panjangnya 60 cm dan lebarnya 80 cm. Masing-masing memiliki muatan ya, mulai dari Q1 10 mikrocoulomb, Q2 20 mikrocoulomb, Q3 min 30 mikrocoulomb dan Q4 nya 40 mikrocoulomb. Nah, berapa V di V ini ya. Nah, V di P itu tinggal menjumlahkan saja ya. V1 ditambah V2 tambah V3 tambah V4. Ingat ya, rumusannya K kali Q1 per R1 kuadrat tambah K kali Q2 per R2 keliru ya, per R ya, kaki 1 per R1 plus kaki 2 per R2 ditambah seterusnya sampai V4. Nah, setelah ini kita perhatikan R1 nya. R1 itu jarak dari titik P ke titik A. R1 ya, R1 itu jarak P ke A sama dengan setengah diagonal. Sama dengan berapa ini? Tinggal mencari aja ya. Bisa dicari. Ini dibikin Pitagoras ya. Nah, ini separuhnya 60 berarti 30, ini separuhnya 80 berarti 40. Jadi hasilnya R1 itu pasti 50 cm. Nah, R2, R3, R4 sama ya. Jawabannya ini sama dengan 50 cm dijadikan ke meter. Nah, jadi berapa? Nah, baru dimasukkan ke rumus di atas. Nah, VP sama dengan ditambah V2 tambah V3 tambah V4. Hasilnya sama dengan VOP
Ini caranya seperti ini. Nah, tanda negatif dari muatan dimasukkan dalam perhitungan. Ya, kita masukkan dalam perhitungan sehingga nanti Q3 atau V3 ini akan bernilai negatif. Kemudian yang ini V2 bernilai positif, V1 bernilai positif, V4 juga bernilai positif. Jadi tinggal jumlahkan V1 ditambah V2 ditambah min V3 ditambah V4. Selanjutnya nomor 5, sebuah bola konduktor ya, baru enggak ini salah ketik ya, berjari-jari 6 cm pada kulitnya, diberi ini berjari-jari 6 cm, diberi muatan positif pada permukaannya kayak gini sebesar 40 mikrokulum. Nah, ini diketahuinya Q-nya sama dengan 40 mikrokulum, sama dengan 40 kali 10⁻⁶ kulum. Kemudian R-nya ya, jari-jarinya sama dengan 6 cm, sama dengan 6 kali 10⁻². Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kuat medan listriknya E dan potensial listriknya pada jarak 9 cm. Nah, titiknya sekarang berjarak 9, ini titik, anggap aja titik P, jaraknya 9 cm. Nah, berapa E-nya? E itu ada 3 macam ya. Bila R-nya kurang dari R ya, R kecilnya kurang dari R, maka E-nya sama dengan 0. Kalau R-nya sama dengan R, E-nya sama dengan K kali Q per R kuadrat. Kalau R-nya lebih besar dari R kecilnya lebih besar dari R, maka E itu sama dengan K kali Q per R kecil kuadrat. Sedangkan V itu hanya tergantung dari jenis muatan, besarnya, dan jarak titiknya, sehingga rumusannya tetap sama ya, V itu sama dengan K kali Q per R ya. Boleh juga V itu sama dengan E dikali dengan R. Ini karena R-nya lebih besar dari R ya. Jadi 9 itu lebih besar dari 6. Makanya R itu lebih besar dari R besar. Nah, dari sini bisa dicari, silahkan pakai rumus E kali R boleh, pakai rumus kaki per R juga boleh. Untuk E-nya pakai kaki per R kecil kuadrat, karena R kecilnya lebih besar daripada R besar. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan
sehingga sampai didapatkan hasilnya. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.